beralih ke pertanyaan. Ini mungkin akan saya lihatkan video, Ustaz. Kita minta pendapat Ustaz mengenai video ini. Jadi ini adalah video di mana orang sholat dalam keadaan banjir yang sudah sampai badan, Ustaz, sampai perut. Kemudian dia sujud di tengah banjir itu. Bagaimana kira-kira Ustaz melihat hal ini? Baik. Jadi sholat itu rukun, syarat, tumakninah, bagian daripada rukun. Bisa terlaksana atau tidak? Kalau seandainya bisa terlaksana syarat dan rukunnya dengan baik, maka sah sholatnya. Dengan catatan airnya itu lebih dari kullaten, lebih dari 500 liter. Itu kan sudah banjir ya. Yang kedua juga tidak ada najis zat yang melewati dia. Apabila dia melaksanakan dengan baik sholat tersebut, bukan karena sujud lalu nggak bisa napas, akhirnya segera cepat. Oke. Atau di situnya ada Apa gitu ya? ada Ikan lele misalkan, gitu kan? Oke. Otomatis dia mempercepat gerakannya. Itu menghilangkan tumakninah, menghilangkan gerakan seharusnya yang dilakukan, maka itu tidak boleh. Tapi kalau seandainya dia bisa melakukan dengan baik rukun dan syaratnya, ya sah. Oke, jadi kira-kira solusi untuk orang dalam keadaan banjir seperti ini gimana ya, Ustaz? Apakah dia cari tempat yang... Tapi kayaknya udah gak ada tempat sih, Ustaz, buat sholat. Memang kayaknya kepepet banget ini. Harus sholat seperti itu. Kalau seandainya masih memungkinkan mencari tempat, di tempat lebih baik dari itu, lakukan. Tapi kalau seandainya waktunya udah hampir masuk ke waktu berikutnya, Zuhur misalnya udah 10 menit lagi tinggal asar, sholat aja. Seperti itu. Oke. Kemudian dari pertanyaan ini kayaknya saya muncul satu pertanyaan baru nih, Ustaz. Gimana kalau kita mengqashar sholat atau jamak atau qashar dalam keadaan musibah seperti ini, yang memang dia nggak memungkinkan untuk sholat berkali-kali, Ustaz, dalam sehari, kayak dalam banjir ini, itu kira-kira gimana, Ustaz? Apakah boleh? Kalau uzur syar'i, kalau tidak ada air, ini kan kebanyakan air ya. Benar, Ustaz. Terus yang diperbolehkan kalau kita tidak sabar itu jamak. Kalau Oke. qashar tidak boleh. Qashar tidak boleh. Tidak boleh. Jadi kalau memungkinkan untuk dia melakukan sholat seperti biasa, itmam, Oke. sempurna, tidak jamak, tidak qashar, lakukan. Kalau tidak bisa, susah misalkan dijamak, tapi jangan di qashar, karena qashar itu syaratnya safar, perjalanan jauh. Oke. Artinya orang-orang seperti ini bisa menjamak sholatnya zuhur ke asar. Yang penting jangan di qashar seperti Jangan itu. di qashar. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Mana dia? Nah, apakah boleh melakukan sholat sunnah setelah kita melakukan sholat witir? Mohon penjelasannya. Misalkan kita sholat tarawih plus witir dengan imam, itu Oke. kan sekitar jam 9 atau jam 10 udah selesai. Nah, Dia kayak mulai lagi, tidak apa-apa. Kayak mulai lagi. Mau witir 2 kali juga tidak apa-apa. Caranya witir yang tadinya 3, sekarang dia sholat witir 1 lagi. Berarti kan genap tuh 4. oke. Lalu tambah berikutnya diwitirkan. Artinya witir yang sudah ditutup dengan rakaat yang ganjil, Iya. digenapin dulu baru sholat Digenapin sunnah. dulu. Oke, terus bisa melanjutkan lagi sholat sunnah. Dan kalau mau ditutup lagi, ditambah 1 rakaat lagi. Iya, witir lagi. Biar jadikan ujungnya itu witir gitu. Oke. Jadikan akhir ibadah kamu adalah witron, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bisa ya, Ustaz ya. Kemudian pertanyaan dari teman-teman di sini. Bagaimana seorang thalib, dalam hal ini kita sebagai seorang azhari, itu merespon atau memposisikan diri terhadap urusan politik dalam negeri, baik itu di Indonesia misalkan atau di politik yang ada di Mesir ini sendiri, Ustaz? Kalau politik dalam negeri Mesir, jangan kita memasuki wilayah itu. Oke. Sebab kita tadakhul, memasuki la fi makani, bukan pada tempatnya. Ini juga berhubungan dengan apa? Dengan kebijakan negara. Negara Mesir tidak memberikan masalah, itu jadi masalah kita. Bukanlah masalah kita, masalah teman-teman kita. Bahkan masalah-masalah bagi orang-orang yang di Kedutaan Besar Republik Indonesia. Oke. Kalau masalah politik itu di Indonesia, sebagai warga Indonesia, kita berhak memberikan aspirasi, menyuarakan keinginan, dengan catatan tidak sampai berbenturan dengan peraturan-peraturan yang di negeri Mesir ini. Kita melakukan demonstrasi, ternyata di Mesir tidak boleh. Itu kan akhirnya berefek buruk kepada kita, melakukan doror untuk diri kita sendiri. Jangan. Tapi sebagai thalibul ilmi, kita memberikan aspirasi politiknya dengan cara-cara yang
ilegal, Oke, yang elegan. baik, benar. Sebagai ahlul ilmi seharusnya tidak boleh jalan dia berada di lapangan. Dia sebagai aktor di balik layar itu. Oke, artinya Untuk mengarahkan kebaikan. ketika dia punya ide dalam hal ini yang bisa diaspirasikan sah-sah saja. Tapi ketika kita melihat Ustaz, yang mana notaben mahasiswa di Mesir itu agama, kemudian dia masuk ke ranah politik. Secara etika apakah melanggar etika seperti itu, Ustaz? Jadi di sini kan kita itu di negeri orang satu. Itu yang jadi susah. Karena konun daul ini, konun negeri Mesir ini harus kita junjung tinggi. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oke. betul. Itu satu ya. Yang kedua yang saya bilang tadi, aspirasi seseorang warga negara legal disampaikan, tapi dengan cara-cara yang elegan. Jangan melakukan demonstrasi, karena itu bukan cara-cara kita. Yang kedua, ini kan bukan negeri kita. Terus bagaimana kalau mempolitisasi agama? Aduh. Akhirnya malah kita yang tadinya thalibul ilmi berubah menjadi thalibul rizki, thalibul rutbah, mendapatkan kedekatan biar dekat dengan orang-orang yang ada di pemerintahan. Itu jangan, hindari. Dengan menjual agama dalam hal ini. Iya, hindari hal-hal tersebut. Maka untuk aspirasi politik yang sifatnya praktis, lakukan di Indonesia. Kalau seandainya hanya sekedar politik kenegaraan, sebagai warga negara berhak menyampaikan bahwa di Mesir ini membutuhkan kesehatan, karena banyak teman-teman kita harus tidak ada di sini misalnya tempat untuk kesehatan, minta. Itu kan juga bentuk aspirasi politik. Oke, seperti yang terjadi mungkin kemarin ketika Pak Prabowo datang ke Mesir, di situ teman-teman mahasiswa memberikan aspirasi bahwa kita butuh asrama, Ustaz. Kita mahasiswa Indonesia butuh asrama karena banyak sekali kejahatan yang terjadi di Mesir, dan itu berkedok kepada kejahatan yang gampang dilakukan melalui rumah ke rumah. Nah, seperti itu. Jadi itulah tadi teman-teman jawaban dari beliau mengenai apakah boleh sih sebenarnya kita sebagai seorang Azhari ikut dalam hal politik. Bisa-bisa saja memberikan aspirasi, mungkin bisa dengan cara beragam. Misalkan ke teman-teman sebagai kreator video bisa membuatnya di media sosial, atau teman-teman tertarik dalam hal kepenulisan, ada banyak sekali media yang ada di Mesir seperti Wawasan dan sebagainya, bisa menjadi wadah teman-teman untuk menyalurkan aspirasi. Kemudian pertanyaan terakhir, Ustaz. Di sini dari teman-teman itu minta untuk Ustadz kata-kata penyemangat selama bulan Ramadan. Ramadan hanya sekali, belum tentu ketemu lagi. Maka jadikan setiap Ramadan itu, setiap hari-hari Ramadan itu hari terakhir kamu. Sebab apa? Sebab nggak tahu kita Ramadan yang akan datang bertemu atau tidak. Dalam bahasa Imam Abu Abbas Al-Marsi, jadikan hari-harimu, jadikan malam-malam kamu adalah malam-malam Lailatul Qadar. Dengan cara apa? Memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, memperbanyak bacaan Al-Quran, mentadaburinya, hingga tidak harus menunggu Lailatul Qadar datang. Kita sudah mempersiapkan diri untuk menyambut Lailatul Qadar. Oke, itulah tadi teman-teman sepatah kata terakhir dari teman-teman yang merequest kepada Ustadz Athoillah untuk memberikan wejangan, nasihat, dan juga tentunya motivasi selama bulan Ramadan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya melalui akun Instagram Wawasan, dan alhamdulillah kita sudah lewat 30 menit lebih dalam hal ini bertanya seputar kehidupan, masalah, dan juga hal yang mesti kita ketahui. Makasih banyak Ustadz atas waktu dan kesempatan antum, dan juga kepada sobat-sobat Wawasan dimanapun berada. Selamat, terima kasih telah menonton video ini, and see you in the next video.